Gue punya jargon prinsip hidup. Jangan sampai hobi mengganggu pekerjaan. Jangan sampai hobi mengganggu pekerjaan. Iya, pekerjaan yang diganggu aja. Basket hobi. Gue sih maunya 60, naturalisasi 70. LeBron James gitu ya. Event dunia nih gitu. Jadi bayangin ada kemungkinan ada MVP dari NBA main. Joel Embiid itu di Sixers itu. Dia main warga negaranya Perancis. Terus ada Rookie of the Year yang sensasional, yang bikin orang NBA tuh stres, bikin melanggar aturan. Hadir juga dia. Ada di sini Prancis juga. Terus ada Kanada dengan sahabat kemarin. Terus ada Kristaps Porzingis. Kalau mau nonton atau tahu informasi mengenai FIBA World Cup yang sebentar lagi yang dilaksanakan di Jakarta, jangan lupa nonton saya Agus Mauro di Lensor Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Lensor Podcast, konten yang menyajikan informasi menarik dunia olahraga nasional maupun internasional bersama tokoh dan pelaku olahraga yang kompeten di bidangnya. Karena Lensor Podcast adalah saatnya olahraga bicara. Dan kali ini saya, Yusuf Ibrahim, kedatangan tamu spesial, tokoh yang aktif di dunia bola basket, baik nasional dan juga internasional. Beliau adalah Wakil Ketua Pelaksana FIBA World Cup, Komisaris IBL, Advisory Board Member FIBA 3x3, dan juga seorang Dewas Perumnas, Bung Agus Mauro. Terima kasih, sudah lama kita nggak ketemu. Iya, udah lama banget di sini, tapi banyak yang saya mau tanya. Utamanya adalah tentang timnas basket kita di SEA Games Kamboja saat ini yang sedang bertarung, lalu juga tentang Piala Dunia bola basket di negara kita, Agustus nanti. Siap. Kesibukan sekarang, konsentrasi sekarang, atau mau langsung ngomongin timnas basket kita di Kamboja? Pokoknya kalau sibuk itu ya, jangan sampai hobi mengganggu pekerjaan. Jangan sampai hobi mengganggu pekerjaan. Iya, pekerjaan yang diganggu aja. Basket hobi. Itu sejak kapan? Wah, dari dulu. Dari melek olahraga. Enggak. Kalau kayak zaman kita ya, kita udah bapak-bapak sih. Basket itu kan zaman waktu kita sekolah itu kayak ada gaya lah ya. Kita walaupun nggak suka basket angkatan kita itu lifestyle. Lifestyle. Anak kampung ngeri-ngeri sedap itu. Iya. Kalau datang gitu dengan gaya gitu aja lebih pede gitu. Jadi kalau panggilan cewek gitu lebih pede. Anak basket. Betul. Gitu. Saya anak kampung lihat anak basket, anak komplek dia. Gitu ya. Abbas. Jadi kalau boleh gambarkan bola basket kita saat ini bagaimana, Bung Agus? Wah, luar biasa sih perkembangannya ya. Karena dulu tuh kita miskin prestasi sebenarnya basket kita ya. Maksudnya dulu itu sampai kapan? Dulu tuh dari dulu. Ya mungkin ada dulu pernah satu kejayaan tuh namanya Sony Hendrawan, kita pernah berbicara di Asia. Cuma nggak tahu, saya juga mungkin sebelum zaman saya gitu. Dulu kita dari perak tuh susah gitu. Sedangkan kemarin itu kita medali emas SEA Games. Terus kita tim putri 3x3 kita udah nomor 2 di Asia. Iya, itu potensial juga. Dan bisa masuk jalur kualifikasi Olimpiade gitu. Jadi memang satu prestasi. Terus sekarang juga jaga hidup. Secara industri juga sudah berkembang. Ya mungkin masih jauh lah dari bola. Lihat aja saya meeting ini bajunya masih sepak bola semua ya. Betul. Industrinya kalah sama bola. Basket tuh, badminton, voli, tinju, lobnya kalau perlu ada. Dikritik loh. Oke, Bung Agus Mauro, sebagai orang basket. Nah kita lihat kalau pengamatan redaksi Lensor Podcast ya, dinamika cabang olahraga basket beserta pengurusnya ini selalu menarik. Selalu top up, maksudnya ke atas gitu, nggak pernah ada ribut-ribut bagaimana. Ribut banyak lah ya. Ya maksudnya ributnya nggak seperti maaf di tetangga yang lebih tua tuh sepak bola. Nah sampai akhirnya orang basket turun ke situ juga dalam quote unquote membantu. Komentar Bung Agus Mauro bagaimana? Saya belajar ya, basket itu memang heritage-nya kan istilahnya dari Amerika ya. Naismith gitu. Naismith itu kan orang Amerika yang menemukan istilah basket lah gitu.
Nah, basket itu kalau di Amerika kan orang nanya, kenapa sih basket populer lah di Amerika? Sedangkan sepak bola yang mereka sebut tuh soccer ya. Ya kadang-kadang diplesetin kan gitu. Kenapa nggak disukain? Kita ininya ya soccer gitu. Karena orang Amerika nggak suka olahraga dengan apa? Dengan kaki. Oke. Kalau diperhatikan semua olahraga di Amerika itu pakai tangan. Mereka unggul di situ. Nomor 1 NFL, football. Nomor 2 baseball pakai tangan. Ketiga basket. Sepak bola mungkin masih kalah sama college sport. Boxing juga dia unggul. Boxing. Jadi semuanya pakai tangan gitu. Terus kemudian mereka suka statistik. Oh. Kan ada kalau kita nonton basket atau nonton terutama yang ini ya NFL ataupun baseball, mereka datang itu bisa bawa statistik. Oh dia skor berapa gitu. Nonton. Ya. Selain nonton. Terus tuker kartu basket gitu-gitu. Ya. Di Amerika penonton juga bisa. Terus ada bisa ya itu ya bisa ngumpulkan statistik gitu. Itu ya. Kalau kita lihat misalnya kemarin tuh LeBron James mencetak rekor skor terbanyak sepanjang sejarah mengalahkan Kareem Abdul-Jabbar. Itu artinya kan dari awal memang dihitungin setiap poin, setiap rebound, setiap steal apa gimana. Itu yang bola nggak ada, nggak sedetail olahraga American. Kalau sepak bola itu kan British. Ya, betul, betul. Mereka tuh apa ya? Mereka enjoyment nonton sepak bola gini-gini. Jadi memang secara manajemen bola itu basket itu lebih termanage. Karakter ya. Iya. Karakter dari penikmatnya, penontonnya. Iya, karena udah lebih karena statistik apa gimana kan katanya kalau zaman saya sekolah kunci dari semua ilmu itu adalah statistik kan. Jadi Dan kita bisa menilai. Statistik adalah data. Data. Big data kan. Big data. Yang lagi sedang happening banget. Data is new oil lagi iya, sekarang. That's the thing ya. Nah, itu di olahraga butuh sentuhan itu dan harus. Iya. Apalagi di era digital ini. Iya. Oke. Perbasi basket Indonesia dalam hal ini menyikapi itu bagaimana? Oh iya kita berusaha gini. Jadi kalau basket itu kan dulu sempat jokesnya gitu ya. Olahraga nomor 1 sampai 9 tuh di Indonesia. Basket itu olahraga nomor 10 terpopuler di Indonesia. Global? Enggak, di 1 sampai 10 di Indonesia. 1-9-nya sepak bola gitu. Okay. Jadi jenjangnya tuh jauh banget gitu. Iya. Jenjangnya jauh banget secara industri, secara payroll seperti gitu. Cuma memang basket itu ada segmen market ya. Kalau saya bilang A, B apa gimana mungkin sama aja lah. Saya suka basket cuma juga penggemar sepak bola gitu. Ya istilahnya ya Perbasi atau waktu saya sebagai sekjen Perbasi waktu juga itu kita berusaha membuat karena Asia itu region yang terkenal dengan sepak bola gitu. Iya. Industrinya luar biasa. Sedangkan kalau kita berkiblat sama Amerika, yang mana bisnis kadang-kadang related to Amerika, ya basket adalah salah satu produk mereka gitu. Oke. Kemudian menajam basket Indonesia. Alhamdulillah kemarin dapat masuk untuk SEA Games Lampau itu prestasi yang boleh dibilang menjadi trigger untuk selanjutnya. Jadi potensinya tuh terus berkembang, atlet dan orang-orangnya terus dinamikanya juga luar biasa. Saya sebagai orang yang lebih football, soccer pun melihat, oh ini basket bisa ngalah-ngalahin prestasi ya. Yang lain ini termasuk bulu tangkis mungkin. Dan mereka tuh terlihat lebih siap dengan modernisasi, dengan digitalisasi segala macam. Saya lihat juga orang-orangnya juga adapted segala macam. Nah itu benar nggak lah? Terus sebenarnya dreamnya apa sih orang-orang basket nih? Di orang basket Indonesia? Iya. Indonesia. Ya kita mau berbicara gitu. Bicara karena nggak usah ini ya. Basket itu identik dengan olahraga orang tinggi gitu. Sedangkan average tinggi orang Indonesia itu nggak terlalu tinggi ya. Ya. 17580 ya udah. Ya, tapi kita belajar sama Argentina. Argentina berhasil. They are good in football, tapi mereka juga bagus di basket gitu. Amerika Latin. Kan kalau orang suka sama Indonesia tuh sama Argentina tuh 11-12 gaya hidup, makannya, kelakuannya mirip-mirip lah gitu. Iya. Tapi yang kelakuan kita kayak Messi siapa gitu di sini? Iya, klaster negara ini ya. Ya nggak sama lah lingkungannya. Cuma bedanya kan kalau di Argentina Brasil itu pemakan daging ya. Dia meat eater, kalau kita kan carbo eater gitu. Itu katanya yang membedakan gitu. Ya mungkin gini, gaya hidup olahraganya mereka lebih tinggi dari kita mungkin. Gizi sih.
Bukan gizi ya, gizi. Gizi orang Argentina better than Oh, us gitu. they eat meats. Karena mereka Iya. lebih banyak Kita kan makan kadang daging. ya ini bukan ya memang sekarang anak-anak sekarang kan orang nasi dikitin gitu ya. Tapi banyak vitamins menunya kan gitu. Oh, Kan mulai. Mulai. Dan itu banyak terjadi anak basket. Iya, makanya jadi gede-gede kan sekarang gitu. Makannya Anak gimana. bola yang lainnya ini ngintip-ngintip, niru gitu. Iya. Tapi kita akui lah, Bung Agus Maura ini memang sudah bukan pengamat, sudah bukan apa, dari, ya boleh bilang dari SMA memang sudah berbasket Oh, iya. kan. Jadi dia melanglang buana menjadi pengurus basket internasional. Ya siapa mau membantah ceritanya. Ada lagi cerita tentang basket sehingga dia perlu diatensi di negara ini bahwa potensial. Karena ya sama lah namanya kan orang nggak semua harus suka sepak bola kan gitu. Ya, Dan Indonesia itu lemah dengan olahraga bergu, kerjasama, olahraga tim. ya, olahraga tim. Kita tuh lemah sekali. Jagoan kita kan selalu olahraga individual kan gitu. Individual. Karena nggak peduli orang, saya jago sendiri kan gitu. Ya, kita Coba bulu tangkis, kebayang nggak kita kalau kita boxing. punya anak ya ngurus main di basket gitu. Pas main tuh anaknya nggak main, bapaknya marah-marah kan gitu. Sama lah sepak bola. Iya. Terus bisa maju tiba-tiba loh ini kok nggak jago bisa jadi starter gitu. Ternyata bapaknya yang sponsor timnya gitu. Hal-hal gitu tuh yang susah tuh buat Ini bisa basket panjang tuh. omongan ini tentang ini. Karena saya ya karena di lapang kita olahraga kemarin ya, ini menarik jadi referensi Bung Agus Maura. Sintayong bilang sebenarnya pemain Indonesia itu secara fisik, secara ini ada miripnya dengan pemain Korea. Dia bilang. Cuma yang beda adalah mental, mental pemain kita. Nah, something happen dengan mental atlet kita ya umumnya, tapi sepak bola khususnya. Dan saya pikir itu sama, mentality. Nah itu setuju nggak, Bung Agus Maura? Saya setuju sih, emang mental ya kalau apalagi di compare sama Korea ya, wah dia tough gitu ya. Begitu selesai SMA itu udah benar-benar that's your business gitu kan. Orang tua tuh udah lu kerja aja sendiri gitu. Tough gitu. Jepang kan, kalau dari Jepang kan. Jepang itu kan stressful tinggi, orang harus fight untuk apa ya. Kita mungkin karena katanya apa archipelago tuh mungkin lebih santai ya. Buang bibit tanaman tumbuh kan gitu. Ya kalau di sana kan lebih Terus mental tuh kaitannya juga kan rasa percaya diri. ya Fighting spiritnya. ya pas ya ini secara overall sih, overall ya gaya istilahnya condition dari negaranya, mentalitas ya nggak hanya ya orang Korea tough mental di semua lini gitu, nggak hanya olahraga kan gitu. They are fight gitu. Nah, sebagai orang olahraga ya, pada umumnya ya, nggak cuma basket, apa kiranya yang perlu dibenahi? Oh banyak Kasih sih. catatan berkaitan dengan mentality. Ya kompetisinya harus bagus dari kecil gitu. Orang Filipina tuh, nah Filipina beda cerita lagi. Filipina tuh untuk jadi basket itu sebelum jadi pemain gitu dia harus fight dengan kampung gitu. Kebetulan dia terbaik di Asia Tenggara. Terbaik di Asia Tenggara. Tapi dia memang secara sizing sebenarnya kita juga lebih sama lah sama mereka lah. Cuma ya karena mereka istilah come from ghetto gitu, maksudnya dari kemiskinan daerah-daerah ini mereka fight supaya jadi pemain. Tapi mereka Filipina juga kalau basket juga ketolong dengan dual kewarganegaraan gitu. Oh. Jadi banyak Ini orang korelasinya Amerika nanti gitu-gitu. dengan naturalisasi. Oke. Mereka diuntungkan dengan itu. Diuntungkan. Sementara kita tidak ada itu, tetapi kita punya program naturalisasi. Program Dan naturalisasi. catatan redaksi Lensa Podcast, basket dalam hal ini lumayan berhasil. Ya. Sehingga mau ada pengurus basket, kita tahu siapa, Bung Hasan ya Abdul Ghani, membantu di sepak bola. Ya emang dia kawan kita juga. Apa melakukan proses itu? Tapi kerja dia lebih berat, Bung Hasani. Kalau dia bisa milih, dia mau cari naturalisasi basket. Karena Kenapa gitu? basket tuh 5 orang. Oh Lu iya punya benar. 2 orang naturalisasi udah mendominasi, scoring 30-30. Iya. Kita mau 11 pemain. Iya, betul. Mau gol ada back, Midfielder, midfielder, forwarder, gini-gini iya. gitu. Cuma kan kita masalah selalu, kalau saya bilang sih, naturalisasi bola nih ngomong balik bola. Naturalisasi yang bagus harus center midfield, center back yang Center back. harus
yang tinggi, yang lari yang kenceng ya gitu ya. Tapi Ya, ya- profiling kayak Jabstam lah zaman gitu, atau bukan Harry Maguire. Kalau di basket sebenarnya kalau bicara naturalisasi bukan prosesnya lah, karena kita anggap sudah Iya. lumayan berhasil, smooth. Eh, Enaknya tuh yang di mana? Apa line mana? Shooter kah? yang pasti kita lucu Indonesia. Nah, lu Jadi kita orangnya kecil-kecil, cuma nggak ada kecil-kecil yang bagus sebagai pemain guard gitu. Nggak, maksudnya level, karena mereka agility-nya tinggi, lompatan tinggi gitu ya. Kita bermasalah dengan sizing kita kecil sekali. Sekarang kalau kita lihat pemain nasional kita, ini saya bukan mendeskrip apa ya, membawa ini nggak bagus, cuma nggak ideal lah. Kayak Prastawa, Bram gitu ya, terus Yuda gitu, semua kecil-kecil banget gitu. Jadi ketika bermasalah, ketika lakukan defense, bermasalah. Dan agility mereka nggak seperti Anthony Bean sekarang. ya. Terus kita punya nama Lester Prosper, terus ada Bolden gitu ya. Tapi yang paling penting big size is Big everything. size. Iya, Kalau di basket, di basket. menurut Bung Agus Mauro, di basket itu sudah sesuai track atau? On track, On karena track. kita juga menyesuaikan budget kita lah. Ya. Oh, oke, baik. Budget. Jadi ujung-ujungnya duit. Tergantung ujung-ujungnya duit lah. Tapi untuk level kita kan kayak si Bolden itu kan ya sudah diambang Usia. NBA. Oh, Muda, diambang NBA gitu ya. Dia main di G League, terus sempat kemarin main jadi pemain yang masuk dalam pool ketika Kualifikasinya preseason di Milwaukee Bucks gitu. Udah bagus gitu. Cuma we need kalau memang masih bisa ya kita cari yang memang bintang muda istilahnya NBA gitu ya, yang kira-kira tuh bisa kita, dan masih muda gitu. yang kita rekrut ya Kita selanjutnya. rekrut gitu. Oke. Karena butuh satu orang yang cukup dominan untuk bisa menguasai ini gitu. Jadi ada Anthony Bean, Lester Prosper, Diedni, Dam Brandon Jawad. Diagne itu dari Afrika. Dia dianggap pemain lokal karena kita rekrut sebelum umur 14 tahun. Dianggap Sudah lokal. committed, iya dianggap lokal. Jadi aturan FIBA itu, tapi bukan ini ya, nggak di SEA Games. Oke. Di FIBA di peraturan officially FIBA Games itu cuma satu naturalisasi. Sisanya dianggap lokal. Jadi ada pemain yang kayak Brandon Jawato itu dianggap pemain lokal. Karena ada special treatment dari FIBA, karena Jawato kan bapaknya orang Bali dan dia dari kecil tinggal di Bali. Bung Agus Mauro melihat tim SEA Games kita bagaimana, baik putra putri, ada juga 3x3. SEA Games tuh luar biasa sih sebenarnya. Tadi saya pikir, SEA Games tuh gitu-gitu selalu menarik kita waduh, ngomongin. ini kalau apa ya istilahnya ya, kalau saya jadi pengurus Perbasi itu SEA Games tuh kadang-kadang prestasi di SEA Games adalah wujud bantuan pemerintah terhadap cabang olahraga. Barometernya kita masih Itu momentum ya. momentum. Walaupun dengan Pak Mas Menteri yang baru ya kita Olimpiade, Asian Games. Cuma kadang-kadang basket tuh masih, ya kita juga nggak bicara banyak sih di Asian Games. I don't think we can send a team gitu di sana. Cuma sekarang lucunya di SEA Games ini aturannya bahwa semua pemain punya paspor itu boleh main. Jadi tadinya pikir Indonesia tuh, wah nih emas nih gitu. Nah, Ternyata Kamboja itu kita Iya. sebutannya Cambodia United sekarang. United States of America. iya mereka tuh Mereka pakai 3 pemain hitam jadi dan ceweknya optimisme itu. dapat emas lagi. Saya nggak tahu masalah main. Kemarin saya lihat, lumayan juga. Not an easy things. Kayak tadi, ini Indonesian 3x3 medali perunggu tuh. Ya. Kalah sama Vietnam. Vietnam itu dia punya 2 pemain kembar. Biasanya dipanggil Trong Twins. Margaya Trong itu. Trong, dia Margaya Trong, Twins. Oke. Itu sekolah di NCAA Divisi 1, Liga College di Amerika, Divisi 1. Terus kemudian satu pemainnya adalah pemain Vietnam yang istilahnya masuk di rookie-nya WNBA. So they are good. Makanya pas 3x3 itu ya agak Ya. mereka lebih gitulah, lebih fight lah gitu. Jadi artinya
mereka juga berbenah, kita berbenah, nggak ada yang mau kalah. Iya, Kambodia rekod dulu kalau kita main itu kita gebukin, sekarang Makanya menjadi cowoknya medali emas. Terus kemarin dia perunggu, kita perebutan perunggu ngalahin Kambodia. Dan final ceweknya, 3x3-nya, Filipina lawan Vietnam dan kalah Filipina dari Vietnam. Karena Trong Twins itu. jadi dinamika atau pergerakan basket Asia Tenggara ini sebenarnya nggak boleh meleng akhirnya kita. Ya kan kadang-kadang gini ya, udahlah kita tetap pakai gini, kita prinsipnya gini, kita mau menang nggak gitu di 3x3, di basket. Ya, di basket. Kalau menang ya kita manfaatkan aturan yang ada gitu. Kalau mau ya ini persiapan SEA Games bukan target kan gitu tuh. Retorikanya gitu Iya, kan. betul. Ya kita udahlah ini kita ngapain, kita fokus di SEA Games, kita Asian Games aja juara ya. Kayak bola terakhir bokap gua yang medali emas SEA Games 91. Iya betul. Kalau bilang SEA Games level Asiatik nggak pernah juara juga kan. Iya. Satu terakhir juara. Betul. Tapi ya hope-nya kan tetap, harapannya kan tetap harus ada dan harus dipelihara. Makanya itu jadi kita antar SEA Games level Asia Tenggara, cuma kita pengen juara. Dan Saiwarnya Thailand pun SEA Games itu cuma ini aja. Iya. Mau di bola, mau di apapun, dia nggak lihat dia yang lebih tinggi lagi. Tapi ya biar walaupun mereka Saiwar dianggap, tetap aja dia serius. Tetap aja jalan-jalan bagi yang lainnya, bagi Indonesia khususnya, musuh bebuyutan. Iya. Jadi yang SEA Games ini seru nih. Saya belum lihat nih. Tadi Indonesia timnas putri kita udah pakai 2 naturalisasi yang cewek. Si Kim sama Peyton. Peyton itu main di Liga Turki, Liga Pro Turki. Nah Kim juga ya kekuatan, tapi memang tadi si Peyton nggak begitu. Dia itu aja bisa ngalahin Vietnam susah payah di last 2 minutes baru dia bisa menang gitu. Ini nanti masih lawan Thailand, lawan Filipina sebagai juara bertahan, terus lawan Cambodia United juga. Baik, sedikit bergeser ke penyelenggaraan Piala Dunia bola basket FIBA. Yes. Nah, tanggal 25 Agustus sampai dengan 3 September. Nah, kita kebagian 2 grup. Yeah. Bung Agus Mauro, wakil panitia penyelenggara. Yeah. Nah, bagaimana? Coba diceritakan persiapannya kah? Atau apa kemarin kan dari Manila ya? Dari Manila, drawing. Nah, coba cerita sedikit di Manila bagaimana? Ya Indonesia ini ya kan kita kadang-kadang jadi korban netizen itu. Masa lu tuan rumah kagak main kan gitu. Itu nanti saya mau tanya nanti aja, tapi ngomongin dulu. Ngomongin ini preparation, terus kemarin sampai akhirnya Manila drawing, ada enggak arahan pesan dari mungkin dunia internasional, Indonesia? Ya karena Indonesia nggak masuk ya, kita kan perlu hero, perlu apa namanya? Tetap aja digiringnya ke situ, Indonesia masuk. terus. Jadi karena kita mengharapkan semakin banyak bintang-bintang basket ya. Terus kemudian ya kita ada Kanada itu hampir semua pemainnya pemain NBA. Walaupun not the main players. Main player. Terus ada Prancis, Spanyol sebagai juara bertahan. Gitu. Ya. Jadi boleh dibilang nanti di Jakarta, Indonesia akan banyak bintang basket bertebaran. Karena banyak pemain bintang, lapangannya harus bagus. Nah itu IMS. Internasional Indonesia Multifunction Stadium. Ini sebenarnya nama stadium ini apa sih? Nanti akan dibuka. Ini belum IMS, kayak nama pameran mobil. Ya, coba kasih bocorannya. Namanya apa nanti? Tadi, ada yang bilang arena apalah. Ya orang sebutnya kadang-kadang Indonesia Arena gitu. Cuma nanti akan diputuskan. Belum fix Itu bukan urusan olahraga itu kita namanya belum fix loh. Stadion yang megah itu. Pak Jokowi, Pak Gubernur ya itu ya urusan lah. Kita jalan. Cuma lapangannya keren. Kenapa? Karena story pembangunannya yang agak gimana? Mancing nih. Karena memang sebenarnya kalau nggak ada FIBA World Cup sulit bikinnya di sana gitu. Karena memang kita udah ada Istora kan. Ya, yang pasti IMS menjadi venue utama. Cabang lain harus terima kasih sama basket. Ya karena nanti dapat digunakan juga. Ada bulu tangkis di sono gini-gini. Kapasitasnya jauh banget, futsal. Karena kapasitasnya 16.000, ada boxes,
ya Modern lah, katanya modern kayak lah. Crypto Arena tuh. Oh ini lebih keren. Woi, Keren ini Mirip-mirip karena Crypto ini Arena. green apa ya? Konsep Konsepnya? green. Jadi Green. pembangunannya listriknya supaya hemat, terus di luarnya tuh nggak pakai AC, terus anginnya gimana gitu. Ya, itu ada inilah, ada kajiannya. Semuanya digitalized. Digitalize, terus plug and play untuk broadcast, lampunya apa namanya bisa menyesuaikan apa gimana gitu lah. Udah high standard lah. Oke, internasional standar. Iya. Dan itu jadi Cuma venue takut utama. ntar gue banyakan konser di sana daripada. Oke, Bung Agus Mauro, tadi tentang venue. Ya kita berharap namanya nanti ya tidak kalah pamor dengan GBK segala macam. Dan itu nanti Juli nanti launching ya. Sebelum akhirnya digunakan 5 Agustus. Nah, gini yang saya tanya lagi, bagaimana Anda sebagai orang pimpinan teratas basket yang juga sudah mengglobal menarasikan kepada publik, kepada mitra olahraga, ini Indonesia basketnya jadi penyelenggara Piala Dunia tapi timnya nggak main. Ini diselenggarakan bareng Jepang, Filipina, Indonesia, cuma Indonesia yang tidak main. Menarasikannya bagaimana itu? Memang gini, kita ketika pertama kali diajak ke Filipina yang ngajak kita. Filipina waktu itu sendirian, kalah dia sama Cina. Jadi tuan rumah. Dia bilang, oh kita cari bondo lah, temen lah gitu. Partner, tandem. Partner. Tadinya awal tuh Indonesia, Singapura, Filipina, Singapura, Indonesia. Oke. Karena ini multiple host, cuma 2 yang automatic bid. Oke. Kan orang bilang, kenapa 2 gitu? Karena ya nggak mungkin dong. Tuan rumah itu kan automatic bid kan. Ya. Jangan sampai isinya Asia semua, karena dia harus ngurangin. Jadi syaratnya bahwa Indonesia itu bisa paling tidak dimasuk di 16 besar Asia. Tadinya kita, bukan Indonesia, tadi 3 itu bilang, kalau dibandingin Singapura kan Indonesia lebih tinggi daripada Indonesia lebih tinggi daripada Singapura. Singapura mundur. Yang gantiin Jepang. Jepang kan rankingnya lebih tinggi. They have 3 pemain NBA di sana. Malah si Jepang tuh rankingnya lebih tinggi daripada Filipina. Oh. Iya. Jadi udah pasti lah 2 ini. 2 itu. Terus akhirnya kita masuk lewat harus jalur kualifikasi. Jadi gini nih, pintunya tuh banyak lah. Katanya many ways to Roma. Itu dikasih pintu ini, pintu ini, Tadi pintu sebelum ini. saya coba baca lagi tuh, keriting juga. Cuma belum rezeki lah. Rezekinya paling nggak di pihak kita punya kesempatan lah jadi tuan rumah penyelenggaraan gitu. Ya makomnya belum nyampe, tapi sebagai penyelenggara, sebagai tuan rumah itu di situ kita buktikan. Iya, karena pas kita punya kemarin dikunjungin kan sama tim dari FIBA, tim-tim yang main di sini, pas lihat lapangan kita, hotel kita, Indonesia is the best gitu. Oke. Ya mudah-mudahan ya karena kita bikin lapangan. Is the best dari 3 yang dari Filipina, Jepang atau bagaimana? Dari Jepang sama Filipina. Oh dibikin is the best. Hotelnya sentral gitu ya. Itu Filipina Arena kapasitas 50.000. Ya. Tapi mereka dari hotel pokoknya terdekat di situ. Tapi mereka menyiapkan tidak satu tempat. Mereka 3 arena. 3 arena. kalau nggak salah. Tapi yang paling gede yang Filipina Arena. Tapi akhirnya dibatalin. Cuma pertandingan pembukaan. Karena ternyata mobil pemain dengan four rider semua takes 1 hour 45 minutes sampai di stadion. Kita kan cuma ngesot. Asik. Dari hotel ke sini ke venue kan gitu. Oke, Bung Agus Mauro, ini berkaitan dengan hospitality daripada atlet dan ofisial yang datang ke sini. Kita tahu ada banyak negara akan hadir di sini, ada Iran dan banyak lah tadi. Hospitality-nya, kenyamanannya, Anda kan bagian dari orang yang harus mempersiapkan itu semua. Kisi-kisinya bisa diceritakan. Hotelnya, tadi kita udah ngomong stadiumnya. Poin paling bagus Indonesia Arena atau Indonesian Multifunction Stadium adalah di pusat kota dan memang di kompleks olahraga. Tinggal ngesot ya? Tinggal ngesot. Hotel banyak, mall ada 2 di situ. Hotel nggak ada yang jelek situ. Hotel semua bintang 5. Dan kalau ngomong kita bilang, wah ini nggak bulu tangkis levelnya Indonesia Master semua sudah terakomodir di fair nggak boleh sebut merek ya. Hotel-hotel yang bagus lah di situ.
udah nggak cocok. Terus jalannya tuh tinggal benar-benar tinggal buka pintu 2 tuh, tinggal muter sampai. Jadi cuma tinggal muter, kalau nggak muter di depan hotel bundaran itu tuh Menpora, tinggal belok masuk. Oke, apa pesan Pak Jokowi dan juga kita tahu orang nomor 1 basket kita Pak Erick Thohir terhadap Anda untuk kesuksesan ini? Iya, kita harus menunjukkan bahwa ini kan kebetulan presiden kita suka olahraga. Yes. Semua istilahnya event dunia itu kalau bisa main di Indonesia gitu. Tapi nggak hanya di Jakarta. Spiritnya begitu. Tapi ya kita harus menunjukkan bahwa Indonesia itu, karena wisata itu kan macam-macam kan. Ada wisata kesehatan sekarang lagi ditingkatkan, wisata benar wisata alam, wisata olahraga gitu kan. Nah, Jakarta terutama harusnya memang punya kualifikasi atau memang kemampuan untuk menggelar event tingkat dunia gitu. Karena dengan adanya stadion ini ya tugas saya waktu itu ya secara tidak langsung ya dibilang kalau bisa lapangan ini diperhatikan banget sehingga nggak hanya basket gitu. Tadi kita mau main namanya basket arena itu sebuah ya. Bola lapangan itu harus bisa cater, bisa melayani semua cabang olahraga. Mau apa ya? Ya bahkan bisa untuk konser musik, untuk pameran, Iya itu saya takutnya nanti kebanyakan konser. Jangan sampai lah. Tapi ya pasti tenis, paling volley. penting kalau kegiatan politik. Nah, tapi gimana? Pinggir jurang. Ya Mas, pasti dipakai. Kalaupun ya pasti saya percaya tim, panitia, pemerintah support itu akan melakukan yang terbaik. Dan step by step, day by day semuanya semangatnya sama. Kalau ada handicap, ada ketakutan penyelenggaraan apa? Ketakutan utama kan udah lewat tuh negara peserta. Oke. Aman kan sudah. Kedua ya kekhawatiran kita memang jujur di Indonesia untuk olahraga indoor itu kita baru pertama kali ngadepin ini gitu. Kan saya sepak bola gitu kan. Untuk yang ke event yang internasional yang di dalam gedung indoor stadium kan ya kita baru punya stadion yang seperti ini. Ini baru pertama. Iya. Ya bulu tangkis, mau seheboh gimana, mainnya kan waktu itu di Istora, yang cuma kapasitasnya 7.800 kalau nggak salah. Oh, konteksnya ke situ. Konteksnya itu. Pengunjung lebih banyak. Terus lapangannya itu kan lebih, benar-benar jadi kita tuh punya prinsip jangan sampai ada tambahan gedung lagi, auxiliary buildings lah. Benar-benar gedung ini ya memang gedung ya, seperti yang di luar gitu. Kan kalau di Istora harus pasang tenda lagi, pasang ini lagi, pasang apa lagi kan gitu. Ya kesiapan itulah gitu. Ya, event itu kan kadang-kadang faktor keamanan, faktor mobilisasi, pengunjung segala macam itu sudah. Itu yang koordinasinya yang luar biasa sih itu. Ya memang dari kan kita kepanitiaan ini kan diperkuat oleh Inpres ya, Inpres Presiden dalam hal pendanaan, bantuan pemerintah, gitu. Termasuk di dalamnya itu kan ada support keamanan dari kepolisian. Dari imigrasi untuk visa apa semuanya, terus perhubungan dan paling utama dengan pemerintah daerah gitu. Kan banyak yang ya di luar Senayan kan semuanya kekuasaannya DKI. Ya boleh dibilang ini pelarian pembuktian gara-gara gagal Piala Dunia U20 sepak bola. Enggak juga. Ya artinya energinya udah serahkan aja sudah sih. Enggak lah, kita sebenarnya Piala Dunia soalnya labelnya. Ya mudah-mudahan lah, cuma memang orang kan bilang sepak basket ya yang saya bilang basket sama sepak bola itu harus saya sebagai penggemar basket ya harus kita tahu bahwa basket itu ya nggak bisa compare to sepak bola gitu. Iya nggak bisa head to head. Nggak bisa head to head gitu. Oke. Tentang persiapan FIBA World Cup ini kita tidak ikut tapi kita harus menyajikan yang terbaik. Nah kemudian bukan relawan apa sih volunteernya itu rekrutmennya ini banyak yang pengen loh. Udah kita udah buka dan ribuan yang masuk. Publik mitra olahraga ingin mungkin ada petunjuk lain buat mereka untuk terlibat kita ada website ya bisa dicek lah volunteer. Masih terbuka? Masih rekrutmen semua ya tapi saya nggak tahu ini kan tetap ya ya istilah ini kayak inilah
ribuan yang masuk dan kita hanya memilih yang beberapa gitu. Ya, paham. Tapi memang kita emang syarat dari FIBA itu bahwa yang muda-muda gitu. Kan relawan volunteer lah. Itu kan banyak ya. Kita prioritasin yang memang muda gitu. Iya, memang yang mereka yang militan kerjanya. Iya. Ya kalau yang udah tua ya ini dia nungguin. Enggak, bukan itulah, semua juga militan lah. Cuma kan supaya ada thoughts relay-nya gitu. Ada kelanjutan bahwa yang muda ini lebih itu. Jadi memang kalau nggak salah dibatasin lah umur-umurnya gitu. Oke, untuk FIBA ada informasi lain yang mau disampaikan demi suksesnya? Wah, ini event dunia nih gitu. Jadi bayangin ada kemungkinan ada MVP dari NBA main. Joel Embiid itu di Sixers itu. Dia main warga negaranya Perancis. Terus ada Rookie of the Year yang sensasional, yang bikin orang NBA tuh stres, bikin melanggar aturan. Hadir juga dia. Ada di sini Prancis juga. Terus ada Kanada dengan seabrek main. Terus ada Kristaps Porzingis. Kalau ada, Bung Hasani pasti nonton nih, dia kan New Yorker kan. New Yorker sih. Ini pemain istilahnya yang identik dengan New York, walaupun sekarang udah nggak ada tempat lain. Gitu. Ya jadi artinya pesta besar ini. Pesta besar ya. Ya saya kalau ngebayangin kayak Piala Dunia World Cup FIFA. Iya. Semua bintang ada. Banyak, lebih dari 20 pemain NBA. Nah tadi menyinggung tentang local hero, karena kita tidak menjadi peserta, itu meng-create-nya jadi? Bukan meng-create, jadi karena jadi kebetulan dari FIBA itu bilang boleh pilih negara yang menjadi istilahnya tim yang tuan rumah tuh merasa ini banyak support gitu. Oh, nah gitu. Kita pilih Kanada, Filipina pilih Amerika. Oh. Karena dia main host, dia boleh pilih pertama. Jepang pilih Slovenia, karena ada Doncic. Kita pilih Kanada karena banyak pemain NBA. Di Amerika dia the next level lah gitu. Hampir semua ya? Iya, terus ternyata hampir semua pemain NBA. Terus kemudian ya kalau kita bilang Raptors ya ini manajemennya Raptors lah. Raptors. Jadi kemarin mereka datang, mereka komit nanti pasang billboard, support. Jadi mereka mau merasa Indonesia ini sebagai sebagai home court mereka lah gitu. Oh gitu, ada itu strategi ya, bagian dari strategi. Iya. Terus Prancis juga merasa kita ini Spanyol merasa sebagai juara dunia kan, makanya Pau Gasol mau datang nonton. Jadi ya rame lah. Nah, dari Mitra Olahraga silahkanlah itu di plan nanti untuk pesta Piala Dunia Basket di negara kita ini nanti Agustus, yang anak Abbas ini kan, anak basket gila-gilaan, jangan sampai lewat. Yang tadinya kita cuma bisa lihat di TV, di layar, tapi sekarang ada di depan mata di Senayan dan sekitarnya. Lumayan hemat, nggak beli tiket pesawat ke Amerika, nonton NBA, nggak perlu nonton tiket, gini-gini. Nah, coba buka informasi tentang tiketing. Harganya berapa, ini gimana? Lumayan sih tiketnya. Nah, tapi memang orang bisa tahu di website, tapi nggak ada salahnya kita sampaikan di sini. Saya terus terang harga saya nggak tahu detailnya, cuma kita ada pass. Jadi ada namanya follow my team. Jadi kalau kita penggemar tim Spanyol, kita beli satu tiket, pokoknya tim Spanyol main kita udah termasuk semua. Dari kategori 4 sampai kategori 1 bisa. Oh, ada semacam pass package gitu ya? Ya, pass package. Ada follow my team, terus ada namanya weekend pass. Kita ada 2 weekend. Jadi bisa nonton di 2 weekend gitu. Kalau kita yang mau hanya menonton yang katakanlah big match ya, anak-anak basket pasti kan nanti pas ini itu kita bisa melisting. Bisa. Tapi memang belum dibuka tiketnya. Pokoknya pertandingan yang ini tanggal sekian jam sekian ya? Iya, itu akan dibuka. Tiket dari, memang range harganya lumayan ya, dari 300.000 sampai juta. Paling murah 300.000. 300 sampai 400.000 deh. Rasanya wajar. Kalau buat kelas Piala Dunia di kita 300.000. Saya tadi pikirnya ini bisa jadi paling mau 500.000 ini. Ya tapi kan ya sekitar segitu sampai
Ya sampai kalau box juga ada sampai ya saya harus sampai 60 juta box ya. Box itu 20 juta minimal. Kemudian ada semacam ini nggak ketika kita menyelenggarakan pertama kali openingnya lah atau apa gitu? Oh ada kita ada opening. Nah kreatifnya gimana tuh? Itu namanya opening apa nih? Kan kita salah satu nggak penyelenggara. jadi kita ya semacam opening. Yang opening ceremony kan di Filipina ya? Ya yang main opening mainnya. satu hari sebelum event. Nah di kita Jadi nanti kita ada satu game, terus kemudian ada openingnya gitu. Kebetulan karena itu ada pertandingan Perancis lawan Kanada kalau nggak salah. Mudah-mudahan, presidennya Perancis, perdana menterinya Kanada datang katanya. Ya Pak Jokowi mudah-mudahan juga hadir. Saya yakin bisa jadi, karena Piala Dunia pada datang mereka. Iya. Di sini, kita orang ngarepin, kalau berhasil main ada Neymar kan gitu. Ya nggak menutup kemungkinan bintang-bintang musiknya juga bisa hadir. Karena kalau ke Kanada kan itu siapa Drake kan, dia supporter berat kan orang Kanada. Kalau kemarin wah susah nih kalau pemain bola datang karena lagi awal season. Kayak Mick Jagger tuh kan suka hadir kalau Inggris main di sepak bola. Siapa yang tahu penggila basket musisi itu datang ke sini? Jadi cerita lain kan? Iya. Pasti sih itu ya. Saya yakin sih karena berapa kali kita kemana-mana ya, namanya gelaran NBA itu kan identik dengan selebritis ya. Ya bintang-bintang kan banyak yang istilahnya ya orang Kanada lah. Nggak salah ada satu bintang film tuh yang selalu ngikutin tim Kanada gitu. Namanya saya lupa namanya. Hollywood. Gitu. Ya Drake lah itu kan Drake juga musisi. Bintang film juga ada. Ya kalau kita itulah selebriti side kalau Lakers main kan itu semuanya luar biasa. Saya belum ke ini ngebayang sih bisa, tapi pasti kan ada Royal Box ininya terus terus stadium arena. Oh tapi kok yang ada di luar yang ada di Amerika ada di IMS. Tapi poinnya adalah bahwa kita siap dengan Piala Dunia nanti dan kita berharap timnas SEA Games basket kita cemerlang, bawa pulang emas, medali emas, dan juga kompetisi kita. Itu juga terus berkembang, meningkat, menarik, sampai akhirnya atlet-atletnya moncer. Siap. Mau sedikit ngomong tentang kompetisi sebelum saya closing, bagaimana? Kompetisi kita luar biasa sih sekarang ya. Memang kita punya 16 tim. Nah sekarang gabungin tuh pemilik bola juga punya tim basket juga. Itu fenomena itu Bung Agus Mauro melihatnya bagaimana? Nggak, memang itu yang kita sengaja create gitu. Kita ini siapa? Kita itu ya pencinta olahraga gitu. Perbasi, saya, stakeholder. Kita ini Bung Agus Mauro, anak basket and the gang yang juga ngurusin bola gitu. Saya kan ini di IBL komisaris, terus ada Perbasi, ada Pak Erick Thohir juga. Yang katanya jangan diklaim punya basket tapi punya semua. Sekarang jadi ke PSSI. Betul. Ya, jadi ya kita kata-kata kita lagi ya. Pokoknya ya kita mengharapkan bahwa ya basket lebih maju lah gitu. Bahwa liga itu lebih bagus dan bola itu gini. Owner bola itu udah terbiasa spending kan gitu. Jadi ya kita sekarang ada berapa tim kan. Begitu dia lihat basket, budgetnya ternyata jauh ya daripada. Bahkan ada pola kompetisi bola itu sedikit ada mengadopsi cara basket. Dulu kan ada sempet tuh ini Formula One, Bernie Ecclestone. Dia punya tim bola terus sama tim balap. Jadi pemilik pembola di Liga Inggris itu adalah pemilik di F1 gitu. Ya racing team. Racing team. Bukan F1 waktu itu, F2 nggak salah ya. Ya racing ya. Ya memang menarik kalau ngomongin olahraga kita ya. Mau basket, mau apapun semuanya. Ya memang ada yang cabang favorit, ada yang cabang olimpik, bahkan cabang rekreasi juga ada. Tapi ya kita, Bung Agus Mauro sebagai orang-orang olahraga yang sebenarnya helikopter view-nya bertanggung jawab untuk semua. Pak Erick Thohir, Kemenpora yang masih muda, semuanya lah. Mas Menteri basket juga. Iya, anak basket juga, tingginya menjulang. Kita percaya, publik percaya, itu akan terus berkembang dan maju. Terima kasih Bung Agus Mauro sudah hadir. Terima kasih undang saya. Nanti
usai FIBA World Cup, saya undang lagi, ceritain lagi udah apa yang terjadi. Sekarang kan pra World Cup-nya nih. Jangan bosan. Benar-benar sukses. Pasti, kita berharap semuanya sukses. Lancar dan aman. Semuanya happy. Walaupun tim kita nggak ikut. Aduh. Tapi semoga someday tim basket pastilah bisa. Kita bisa berlaga di Piala Dunia. Baik mitra olahraga, kiranya sampai di sini perbincangan saya, podcast saya dengan Bung Agus Mauro. Dengan demikian saya pamit, saya Yusuf Ibrahim. Saya Agus Mauro. Tonton terus Lensor Podcast, karena Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Selamat Mas, semoga sukses Piala Dunianya.